Dan sesi selanjutnya adalah tentang sejarah dari Pak Johannes Adianto dengan studi dokter di ITS, murid kesayangan dari Pak Joseph Priyotomo. Ponakan kesayangan dari Pak Joseph Priyotomo. Teman kita berdiskusi, sering menulis buku bersama. Dia orang yang sangat liquid atau sangat cair, bisa di mana-mana dan ada di mana-mana. Aktif di dalam divisi riset di Sriwijaya di berbagai macam badan, termasuk di LSI, dan begitu banyak badan yang tidak terlihat wujudnya beliau. Ya, dan kita sambut gitu ya, untuk menggali kemerdekaan dalam sejarah, yaitu Johannes Adianto. Kita kasih kelas dulu ya. Oke, tes. Oke, selamat siang. Beban berat harus ngomong sejarah di jam setelah makan siang. Itu kontradiksi, kata Mas Anas bilang paradoks antara perut dan kepala. Apalagi saya berada di depan Pak Yus sebagai pendiri LSI, kemudian ada ketua LSI di sini di atas, Bu Indah, dan next. Sengaja saya tidak pakai judul karena beban beratnya justru di sini. Saya tanda kutip agak dipaksa untuk ngomong sejarah karena buku ini sebenarnya. Dan buku ini bebannya di saya karena si pemberi prolog, yaitu Mas Nanda. Dan apalagi konteks buku ini sebenarnya melanjutkan dari buku Tenggang Bentang yang tadi pagi diomongkan oleh Pak Abidin. Jadi makin berat beban saya siang ini, tapi izinkan saya untuk mengambil konteksnya bukan pada sejarah secara umum, tapi sedikit narsis. Tadi Pak Yus bilang narsis zaman Yunani, tapi mohon maaf saya tidak akan buka baju karena pasti bukan six pack yang keluar, tapi one pack, tapi family pack. Dan konteksnya adalah saya menempatkan buku ini seperti di sampul belakang, menempatkan sejarah sebagai spion sebuah kendaraan yang kadang kita noleh untuk melihat keadaan di belakang untuk kita coba maju ke depan. Sehingga apa yang akan saya sampaikan di sini benar-benar sedikit narsis seperti yang disampaikan Riris tadi. Mohon maaf kalau saya ngabsen satu persatu yang pembicara di depan supaya lebih aman. Jadi berikutnya, nggak apa-apa, next, nggak apa-apa, nggak usah, next saja. Ya, ini sedikit narsis saya. Jadi perjalanan bersejarah, terutama arsitektur, Mas Undi sudah memberi komentar kenapa arsitekturnya dikurungi. Karena enclave tadi, sebenarnya bicara tentang sejarah di kota Palembang cukup unik karena berangkatnya justru pada kampung-kampung tua. Mencoba melihat kampung Arab, judulnya kampung Arab, ada kampung Al-Munawar, ada kampung Assegaf, kemudian ada kampung Tionghoa yaitu kampung Kapiten. Kemudian mencoba menulis beberapa tulisan ke jurnal. Seperti biasa, beban dosen itu harus bikin penelitian harus terukur, sehingga ngambil metodenya metode tipologi morfologi, kadang menggunakan space syntax dan segala macam, karena kalau tidak pakai metode terukur duitnya nggak keluar. Permasalahannya di situ. Tapi nanti kenapa itu menjadi dasar nanti berikutnya. Next. Nah, kemudian diseret oleh ketua LSI sebelumnya Pak Sumur untuk membantu menulis beberapa buku. Di bagian pertama itu dia Hujan Mas di Bumi Sriwijaya, itu bicara tentang gedung Bank Indonesia di Palembang. Yang konyolnya, gedung Bank Indonesia atau dulu The Javas Bank itu sudah hancur karena jembatan Ampera. Jadi gedung The Javas Bank itu dirubuhkan karena ada
rencana pembangunan jembatan Ampera. Jadi makin kuat identitas yang disampaikan Mas Nanda tadi, tapi saya harus menuliskan tentang bangunan yang sudah tidak ada. Ya, keunggulan sejarah kan di situ. Jadi kita nulis ke belakang dan segala macam. Setelah efek dari buku ini, saya diminta untuk bikin satu bagian mengidentifikasi bangunan-bangunan atau bangunan The Javas Bank di daerah Sumatera. Keluarlah buku Merangkum Manikam, kemudian bicara tentang modern arsitektur di Indonesia, bicara tentang tadi sempat disampaikan Mike Langpon, Thomas Karsten, kemudian Sumaker bedanya apa, itu sedikit. Gabung dengan Mas Eka, bicara tentang Banda. Artinya di grup ini mencoba bicara tentang arsitek kolonial, arsitek yang datang dari Belanda, mereka ngapain saja, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kemudian apa yang coba dibangun di Indonesia. Next. Lalu proses itu ternyata diperhatikan oleh beberapa teman, sehingga diminta untuk memberi sedikit kuliah tamu lah. Dari UPH, ada yang hybrid, historical hybrid, kemudian di USU, di UKDW. Next. Namun ada dua saresean secara online saya lakukan dari Palembang yang agak merubah dan menohok saya, sehingga kembali lagi yang dinyatakan Riris tadi, refleksi 10 tahun, kalau ini mungkin 5 tahun ke belakang. Ada dua acara, yaitu acara lepas pensiunnya almarhum Pak Eko Prawoto yang bertarung untuk Indonesia, yang kemudian saya beri judul paparan saya di Among Godong. Di sini saya belajar bahwa Pak Eko memperhatikan hal-hal kecil, terutama untuk menata dedaunan. Jadi aktivitas pagi Pak Eko itu menyapu pelatarannya, halamannya, kemudian menata daun-daun yang jatuh. Kemudian ada saresean untuk lustrum di Brawijaya, terutama fokus pada apa yang dilakukan oleh almarhum Pak Galih, sehingga saya bikin paparan, judul paparan Iup Guyup Rakyat Nusantara. Di sini ada hal yang kemudian flashback saya pelajari dari apa yang dilakukan Pak Galih Wijil Pangarsa, itu tentang istilah beliau adalah buku kering dan buku basah. Buku kering adalah buku teks, buku basah apalah yang terjadi di masyarakat. Ini yang kemudian membuat saya berpikir ulang, kemudian saya mempersiapkan untuk paparan hari ini, itu untuk melihat apa sih sejarah arsitektur. Ternyata menurut Andrew Leach memang ada perspektif yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sejarah arsitektur lebih fokus kepada apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika. Kemudian ada terkadang yang proyeksi yang tidak tepat, salah waktu. Tadi waktu makan para pembicara ngobrol tentang Indonesia pokoknya Majapahit. Kemudian membayangkan Jawa pokoknya Joglo. Secara waktu itu udah ada kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga terjadi seperti itu. Kemudian tadi sempat diulas sedikit tentang pidato guru besar Pak Iwan Sudrajat, yang di sini yang terkait adalah membebaskan historiografi Indonesia dari kekuatan dominan. Pagi tadi kita bicara tentang kekuatan atau keberpihakan kepada yang lemah. Ini yang membuat judul paparan kali ini yang coba saya rangkum sini. Merayakan kehidupan, yaitu sejarah arsitektur sehari-hari. Apa yang terjadi sehari-hari, bukan apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di Eropa, kemudian tanda kutip tadi dikopas atau dicoba dilihat wujudnya saja ke dalam arsitektur sekarang, tapi coba merayakan kehidupan sehari-hari. Berikutnya. Ada dua hal yang menjadi catatan, yang di situ adalah apa sih sejarah sehari-hari, lebih melihat sisi subjektif dari proses sejarah.
Sejarah bukan lagi produk, tapi sebuah proses. Apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan tindakan dan interaksi rutin yang membentuk identitas atau struktur masyarakat kita. Itu yang coba diangkat dari sejarah sehari-hari. Cara bacanya gimana? Kalau tadi cara tafsirnya bagaimana? Pak Eko di buku terakhir, buku yang cukup membingungkan kalau kita sering bicara atau sering membuka buku teks karena isinya foto. Tapi ada sedikit clue di sini bagaimana menjadi orang desa. Apapun kita bisa coret desanya menjadi orang Jakarta atau menjadi orang Meruya atau Cipinang apa di masing-masing tempat. Kemudian mata yang melihat, mata yang lebih jeli melihat. Mas Anas tadi menambahkan telinga yang lebih bisa mendengar apa yang terjadi. Kemudian takjub pada hal-hal yang sifatnya sederhana, bukan yang wow, tapi sederhana, rutin, sehari-hari kita lihat. Lalu keterampilan membuat alat, ini memang fokusnya Pak Eko lebih kepada alat yang digunakan sehari-hari, tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan ibu-ibu, masyarakat kota, masyarakat desa dan sekitar yang kita lihat, apa yang mereka buat untuk melengkapi kehidupan mereka dan keseharian yang biasa. Yang kemudian oleh Pak Anto di Menyusur Budaya lebih menggarisbawahi pada keterampilan membuat alat dan melakukan atau membuat sesuatu dari alat yang sederhana itu. Alat memang kepanjangan dari tangan tukang. Tadi Mas Cahyo sudah lebih detail lagi. Melalui kemampuan tangan tukang ditingkatkan sehingga gagasan pun ikut dimekarkan seturut kemampuan tangan menangani bahan. Keterampilan tukang mungkin kita bisa lebarkan lebih lanjut. Lihat bagaimana ibu-ibu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, bagaimana kehidupan di kampung dan segala macam. Next. Dengan proses seperti itu, sepertinya sejarah mungkin tidak menggantikan sejarah di arsitektur pada umumnya yang diajarkan di kampus, tapi melengkapi supaya apa yang dilakukan ibu-ibu ini di sebuah balai desa di tepi sungai itu kita bisa melihat bagaimana prosesnya atau memahami pasar tradisional. Ini memang pasar Cinde. Sorry agak romantisme tentang pasar Cinde karena memang sekarang bangunannya sudah tidak ada. Warung menjual terasi di Palembang tapi asalnya dari sekitar Semarang. Kemudian kehidupan di tepi sungai yang sehari-hari ditemui di Palembang, atau kehidupan masyarakat di kampung Al-Munawar. Mukanya sangat Arab Yaman, tapi bangunannya sangat kolonial seperti yang tadi di studi di depan tadi. Kemudian ini di Kampung Kapiten, bangunan ini sudah tidak ada sama sekali, tapi kita bisa melanjutkan melihat proses berikutnya. Next. Oke, mungkin terakhir, mohon izin sama dengan Mas Anas tadi. Kebetulan kok ya Anas. Enggak. Mencoba melihat puisi terakhir dari Rendra yang memang kita tidak perlu atau tidak jika tidak dapat membuat sejarah besar Indonesia, cukup sejarah-sejarah kecil, jalan setapak, sejarah sehari-hari. Kalau tidak membuat lampu yang terang ya mungkin lentera, tapi di waktu yang tepat. Kemudian ya kita melakukan apapun yang kita bisa. Kalau yang sebelah sini masih jadi obrolan, semoga dengan Warma Dewa mau merencanakan di tahun 2025 antologi Kampung Kota Indonesia. Jadi kasarannya ini promosi sih sebenarnya. Ini call of paper. Jadi teman-teman yang punya paper tentang kampung kota, yuk siapkan. Nanti mungkin di Januari dan segala macam sudah muncul antologi call of paper Kampung Kota Indonesia. Di antologi Kota Indonesia yang pertama sebenarnya Mas Eka sudah menulis tentang kampung warna-warni. Kurang lebih seperti itu. Sekalian promosi, ternyata di sini masih ada beberapa eksemplar ya. Jadi teman-teman yang mau melihat dan membaca antologi
kota Indonesia yang pertama, yang sempul merah itu masih ada di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya menanggapi pertanyaan, juga bisa lihat. Kalau melihat sejarah kan ada kaitannya ke bagaimana membuat sebuah cerita ya. Menurut Mas Juadianto, cerita seperti apa yang patut untuk kita perjuangkan arsitektur kita dalam bentuk kalau lihat dinamika ya kata historis yang ada ya. Ya, pemahaman kenapa muncul akhirnya ke antologi kampung kota, karena kita sepertinya terlalu fokus dan terlalu nyaman baik di kampus maupun di luar untuk membuat narasi-narasi besar, narasi-narasi yang saya setara dengan Eropa, saya setara dengan Amerika dan segala macam. Bukan hal yang salah, bukan, tetapi seperti gambar, jujur ini pakai gambar AI ya, pakai DALL-E, tapi DALL-E ternyata sanggup membuat gambaran yang cukup detail bagaimana background gedung-gedung besar itu punya apa ya, foreground kampung-kampung kota kita. Seperti tadi Pak Abidin sampaikan, in between kita punya emas loh di sini, punya ada di sekitar kita. Narasi-narasi itu yang kita angkat. Urban rujak itu sudah mulai dengan Pak Marco dan segala macam, itu sudah mulai. Tapi sebenarnya apa ya, narasi sehari-hari yang tidak harus tidak harus seperti Decent, Arts Daily dan segala macam, tapi yang sederhana, yang sehari-hari, yang nampaknya sepele dan segala macam, tapi kalau kita narasikan lebih detail, kita kasih muatan hati kita di situ, kejujuran di situ, kayaknya ada hal yang cukup menarik. Saya menangkap di Instagram dan segala macam ada banyak arsitek-arsitek muda, minimal sependek pengetahuan saya di IG ya, arsitek-arsitek muda yang coba justru mendampingi masyarakat kampung, masyarakat desa, dan hasilnya luar biasa. Ada satu tokoh, mohon maaf saya jadi harus nyebut merek, Mas Ari Indra di Salatiga itu mendampingi beberapa kampung, luar biasa gitu. Ada kekuatan tersendiri. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya ya, keseharian itu punya nilai gitu loh, yang tidak harus kita menoleh ke jauh ke sana dan segala macam. Wah, mulai ujian disertasi dimulai. Cuman kategori everyday life itu sebetulnya kategori yang sangat penting di pemikiran dunia barat juga. Tiga tokoh yang masuk ke pikiran itu si Henry Redfern, ya, everyday life. Fernand Braudel, Structure of Everyday Life. Satu lagi si Michel de Certeau, itu everyday life. Tapi problematika everyday life-nya mereka itu berbeda karena terjadi rasionalisasi atau birokratisasi everyday life atau komodifikasi everyday life. Jadi yang menjadi pertanyaan mereka, bagaimana mengkonseptualisasikan everyday life itu terhadap kekuasaan. Apakah dia itu bisa fully colonize? Kalau bagi mereka itu iya, udah terkolonize, tapi ada juga yang berargumen belum gitu. Nah itu jadi kesempatan untuk bagaimana dengan yang everyday life-nya Indonesia. Jadi apakah lepas dari kekuasaan? Yang nanti pembahasan ke bagaimana governance of kampung itu bisa lepas dari kekuasaan misalnya, sehingga muncul sebuah everyday life yang otonomi. Hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa escape dari romantisasi kampung. Nah, itu bagaimana? Terima kasih Pak.
Abidin. Saya jadi teringat tadi paparan Pak Riyadi tadi pagi, membedakan antara Eropa dan segala macam kan. Terus kita punya kekasan kain poleng yang beli gede bisa menjelaskan seperti, artinya kalau saya sih memandangnya apa yang terjadi di kampung kota ya ceritakan apa adanya. Pertarungan, kenapa kampung kota? Kampung kota itu terkadang tanda kutip sering kali kalau di pemerintahan itu agak mengganggu. Jujur saya di ini agak personal. Kenapa saya mengungkapkan everyday life? Karena ada proyek pemerintah besar untuk membuat bantaran Sungai Musi itu kayak prominent. Jadi ada perbedaan antara kampung kemudian ada plaza besar. Jujur saya marah banget. Enggak gitu. Dunia kampung di Palembang itu benar-benar dekat dengan air. Jangan dipisahkan antara kampung, kemudian ada plaza, kemudian ada air. Apalagi kemudian studi bandingnya seperti yang di Korea dan segala macam, beda-beda. Bagaimana saya mencatatnya karena kehidupan sehari-hari anak di kampung tepi Sungai Musi adalah setiap sore mereka mandi. Jadi kalau ada beberapa tugas akhir bikin tempat bermain anak itu pakai perorotan dan segala macam, bahaya bagi siapa? Bagi mereka sungai itu bersahabat, meskipun ada beberapa di sini saya lihat ada yang akrab dengan Palembang yang disebut hantu air, itu hantu banyu itu ada gitu loh. Tapi enggak ada masalah. Kemarin ditemukan buaya sekitar 3 meter, ya buaya di sana, di sini masih cuci aja santai dah gitu. Enggak ada masalah gitu loh. Bukan hal yang bermasalah besar dengan air. Artinya ya jadikan itu sebagai kehidupan yang memang tidak bisa dikontrol. Benar kata Pak Abidin tadi, ketika itu dikomodifikasi di beberapa kota terjadi. Saya tidak bisa nyebut satu persatu, berbahaya sekali. Tapi itu terjadi. Tapi yang maksud sekarang dengan antologi kantong kota, ceritakanlah kampung tempat kalian ada, tempat kalian hidup atau di sekitarnya. Saya kebetulan tadi pagi dari sini di tempat saudara pakai Gojek, masuk dari gang ke gang, seru banget. Dari kacamata orang yang biasa berdekatan dengan sungai, kemudian harus berjalan di kelok-kelok kampung-kampung, kayaknya seru ini. Lewat, kemudian ada persiapan untuk mengantar seorang pengantin. Wah, rame banget. Semua pakaian rapi, pakai ada kue buaya dan segala macam. Jadi buaya di Sungai Musi dan buaya di sini kayaknya ada beda pemahaman, tapi sama-sama buaya. Bukan saya. Jadi di situ mungkin Pak Abidin. Jadi ceritakan apa adanya dan kemudian kita nikmatin seperti almarhum Pak Eko menceritakan atau mencoba memahami daun-daun yang jatuh, kemudian disusun sebagai sebuah keindahan tersendiri. Mungkin itu yang coba ditangkap dari usulan antologi kampung kota. Sedang digodok tornya dan mungkin Desember ya, Januari ya. Saya ngelirik bosnya, saya hanya tukang ketik di sini Pak. Begitu, terima kasih. Ini pertanyaan saya sendiri. Saya juga bukan ahli sejarah sih. Ada yang mengatakan catatan itu membutuhkan jarak ya, psychological time atau apa. Jadi sesudah berlangsung sekian lama lah itu layak dicatat. Kalau instant ya tentu bergantung pada kedua tujuannya. Jadi menulis sejarah mestinya untuk tujuan apa, motifnya apa, gitu ya. Wah itu ada yang menyarankan, jadi ada tujuan penulisan sejarah untuk apa, lalu sasarannya untuk siapa, jadi dan tentu tata cara ya, jadi harus ilmiah dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini juga bergantung tujuannya ya. Ada saran untuk menjaga jarak
psikologis begitu ya, historical time atau apa istilahnya begitu ya, sehingga kalau peristiwa hanya terjadi sesaat, barangkali ya untuk tujuan tertentu tidak perlu dicatat. Tapi ya tentu bergantung peristiwanya apa sih, gitu ya. Ada bencana ya tentu itu dicatat ya, di dalam kesejarahan itu ada. Jadi isu-isu kesejarahan nampaknya membutuhkan penjelasan. Jadi tidak bisa sesaat saya ingin ini tulis. Mungkin memang tujuannya itu, tapi apakah tujuan seperti itu worthwhile ya, layak atau ada manfaat yang lebih panjang dan sebagainya. Ini untuk diskusi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Itu juga memang jadi diskusi cukup intens dengan beberapa rekan terkait dengan usulan pembuatan antologi kampung kota ini. Dan tadi disebut Pak Abidin Lebre dan segala macam, teman-temannya juga permasalahannya di situ, seberapa mundur ke belakang dan seberapa dampak ke depan. Permasalahannya kan di situ, permasalahannya di situ, mundur ke belakangnya seberapa dan bagaimana masyarakat itu paham terhadap mundur ke belakang. Kan yang hidup kan di situ, itu yang dicatat adalah yang hidup di sana ya, mereka paham enggak sejarah ke belakangnya. Jangan-jangan ya, pokoknya 100 tahun ke belakangnya yang selalu terjadi ketika saya masuk di kampung-kampung tua di Palembang itu. Oh pokoknya ini nenek moyang 100-200 tahun. Selalu kemudian di cross check teman-teman dari Balai Arkeologi dengan carbon datingnya. Rumahnya ini seberapa, dan permasalahan carbon dating ini rumah kayu. Kan repot gitu loh, bukan rumah batu. Jadi agak debatable gitu. Permasalahannya memang terkait di situ Pak, terkait dengan mundur ke belakang, kemudian ini untuk kedepannya apa, tujuannya apa dan segala macam. Tapi buat saya adalah ini untuk melengkapi spion kita. Spion kita bukan lagi spion yang hanya Renaissance, Gotik dan segala macam yang untuk beberapa kota di luar Jawa itu bermasalah. Bermasalah dalam pengertian kita tidak punya studi kasus yang kita bisa datangi. Yang cocok dengan kajian sejarah. Sekedar hanya pengetahuan. Efeknya kalau hanya mahasiswa diberi pengetahuan, pokoknya tahu, apalagi sekarang dengan internet dan segala macam, ya so what? Kembali lagi di studionya buat apa gitu. Permasalahan di situ, sehingga mencoba mendekatinya melengkapi. Saya sih tidak mencoba menulis ulang sejarah, enggak, sejarah arsitektur, tapi melengkapi gambaran-gambaran di spion kita, bahwa ada permasalahan real di masyarakat yang kita bisa tarik dari sudut pandang perspektif yang tadi, yang Lebre dan teman-teman tadi. Mungkin itu Pak Yus. Terima kasih. Oke, terakhir sejauh mana ini mungkin dari saya, jadi sejauh mana sih keseharian ini menjadi penting di dalam era informasi yang relevan dengan teman-teman yang masih muda melihat sejarah ini kan buat mereka juga. Gini, Kenapa sih keseharian jadi begitu penting apa yang lihat ke figur penting apa yang lihat ke Pak Eko, Prawoto dan sebagainya? Melihat Pak Eko, almarhum Pak Eko Prawoto dan teman-teman itu, saya melihat sensitivitas dari Pak Eko terhadap lingkungan. Itu yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan Pak Eko, dan itu yang minimal menurut personal saya, itu yang kemudian agak kurang. Nanti mungkin dijelaskan Mas Revi dan Mas Undi nanti ya tentang di kampus seperti apa. Tapi buat saya dari perspektif mata kuliah sejarah arsitektur itu yang kurang. Mereka hanya melihat dari Asdaili, Desen atau buku-buku sejarah. Padahal itu kan tidak selalu tepat, tadi dicontohkan, tidak selalu tepat, tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan yang real terjadi di masyarakat. Keseharian buat saya adalah tools atau metode untuk kita bisa touch kenyataan di lapangan seperti apa. Gitu Mas. Oke, kita kasih plus ya buat. Terima kasih banyak. Semoga sejarahnya bisa menjadi sebuah channel untuk bisa menumbuh ya, mendapatkan pragmatisme kita dengan maksimal, dikaitkan dengan beberapa komentar isu. Terima kasih Mas Jo. Kita mungkin Mas Eka Sodiansa.